Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rawat nikmat ikhwana. Coba kita buka surah Ali Imran 103 ya. Yang bawa Al-Qur'an bisa dibuka. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'a fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala syafa hufratin minan nari fa'anqadakum minha kadzalika yubayyinu lakum ayatihi la'alakum tahtadun. Kita langsung ke fokus nikmat ikhwanan. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum, dan ingatlah, jadi ayat ini ditujukan kepada para sahabat. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'a. Ingatlah kalian nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kalian id kuntum a'da'a, dulu sebelum diutusnya Rasulullah atau sebelum Rasulullah diangkat menjadi nabi, kalian saling bermusuhan. Fasbahtum bi ni'matihi ikhwana, maka dengan dengan nikmat Allah, fasbahtum bi ni'matihi, dengan satukannya hati kalian, fa'alafa baina qulubikum fasbahtum bi ni'matihi ikhwanan, maka dengan disatukannya hati kalian oleh Allah, maka kalian menjadi ikhwanan. Ikhwanan kalau diartikan dalam bahasa Indonesia itu artinya bersaudara, tapi lebih. Jadi memang kadang, jadi ngeten nggih, ketika kita mengkaji, misalnya langsung terjemahan, tidak dibacakan teks hadisnya, tidak dibacakan ayatnya, itu rohnya berkurang. Maka sekarang banyak nih, asal bisa mengoperasikan HP, cari bisa. Tetapi kadang yang tidak ditirakati, jadi ditirakati, cari ilmunya, ndak rekoso, itu rohnya juga hilang. Jadi ini bukan pamer ya, bukan pamer, hanya flashback. Jadi saya dulu cari ilmu itu, yang saat ini kan baleni mboten purun. Tahun 92 saya lulus SMA, singkat cerita belajar di Madrasah Diniyah ya, di itu dekat Pondok Meruki. Al-Amin, di SD Al-Amin. Itu nyepeda dari Kartosuro, nyepeda ontel tahun 92. Dereng nyepeda apa? Sepeda motor dari Kartosuro ke tempat cari ilmu. Berjalan 3 bulan atau sekitar 4 bulan, karena Madrasah Diniyah itu mulai jam 1 sampai jam 5. Otomatis pagi saya nggak ada kegiatan. Ternyata wong nganggur niku mumet nggih. Nganggur niku mumet mboten, Pak? Nyambut gawe mumet mboten? Nggih mumet nggih. Kesel ya, nganggur nggih kesel, nyambut gawe nggih kesel. Pilih pundi? Oh, pilih nyambut gawe. Padha kesele pilih nyambut gawe. Nah, akhirnya napa? Pagi itu saya kan 4 bulan nggak ada kegiatan. Akhirnya pusing, belum pusing ya. Pusing niku bahasa Jawane napa? Mumet. Karena saya itu nggak ada yang bimbing, Jadi keputusan diambil sendiri. Maka saya timbang-timbang ya. Kalau ikut diniyah tidak bisa kerja, karena nggak ada yang bimbing. Kalau kerja otomatis nggak bisa ikut madrasah diniyah. Pusing, tapi alhamdulillah Allah mengingatkan. Ada solusi yang Allah berikan, saya wudu, sholat istikharah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu nanti istikharah mboten? Pas napa niku? Istikharah biasanya pas napa? Nah, ketoke kaya senjata nggih. Nggo golek, Bu, yen arep golek bojo istikharah. Liyane ra perlu istikharah. Justru ketika saya mau nikah, maaf nggih, saya ndak istikharah saya. Jadi saat itu saya kerja nggih di satu toko oli lah. Lah termasuk langganannya itu akhwat. Akhwat dulu akhwat UMS lah. Ya, maaf rodok nakal sithik itu ya. Sithik niku nakal mboten? Nakalnya ngeten nggih, maaf. Ya curi pandang dari spion. Curi pandang dari spion. Ya, ternyata ada teman yang perhatikan. Jadi ada akhwat minta. Dulu kan tahun 92 itu kan sepeda motor 2 tak nggih. 2 tak loh, kan pakai oli samping.
Lah ada akhwat, akhi tolong diisi napa? Tali samping. Lah saya buka, loh masih penuh Mbak. Ya enggak apa-apa, dikit aja. Ternyata ada teman yang memperhatikan. Sama-sama di situ di Dinamo lah. Itu toko oli sama Dinamo gitu ya. Waktunya dipanggil saya sore. Siap nikah loh. Kok ngerti gitu ya. Berarti ternyata ada yang napa? Ada CCTV-nya. Tapi temen ya. Yang jelas siap Pak. Terus tulis data nanti masuk. Ketika saya ngajukan data, akhwat yang diceritakan yaitu siapa? Yang tadi. Tapi ada anehnya, aneh gini ya. Ketika saya mimpi 2 malam berturut-turut. Saya belum cerita sama ibu. Ya. Mimpi pertama saya ditawari sama napa temen, kowe tak etuke kae ya. Sik Pak, tak istikharah. Salate istikharah neng ngimpi. Malam kedua ibu bilang, mimpi lagi. Ibu bilang, kowe ra iso etuk cah kae. Kae wis enek sing nglamar. Padahal kula napa? Ibu ya enggak kenal dengan akhwat itu, wong itu orang Semarang sana nggih. Dan saya juga belum cerita ke ibu. Jadi ibu itu sudah bilang, kamu nggak bisa dapat itu enek sing lamar. Saya pagi berangkat buka toko, nah, nunggu pelanggan di depan, nah, di dalam itu kan itu yang miliknya Ustadz lah. Nih. Ada suara akhwat cerita ngundang Ustadz. Ya Allah, sing gak bengi pas. Jadi loro banget Pak. Artinya apa? Ternyata yang di dalam itu akhwat cerita ke Ustadz ngundangi kalau mau nikah. Padahal secara lahiriah tadi sudah napa cenderung mau istikharah, ternyata ibu bilang tidak bisa. Itu sudah ada yang ngelamar. Niki istikharah teng pundi? Malah teng ngimpi. Maka ketika saya belajar diniyah itu saya istikharah. Minta satu di antara dua. Ya Allah, intinya nggih, kerja napa belajar. Istikharah beberapa kali nggih. Belajar atau istikharah atau kerja. Ternyata oleh Allah diberi dua. Niki nggih, enake nyuwun kali Gusti Allah ngenten niki. Nyuwun siji dikei loro. Saya dicarikan kerja sama temen, ya belajar kerja lah. Di bengkelas nggih, di bengkelas. Terus jam 12 kan sholat, makan, terus berangkat. Coba bayangkan ya, pagi jam 8 sampai jam 11 niku teng bengkelas. Bengkelas niku ngusungin apa? Pertama masuk ken ngisik-ngisik gerbang gede banget, Pak. Ken ngisik napa? Ngamplas nggih, wis kaya wegah-wegah niku. Ya Allah, mosok kon ngamplas. Mung nilak-nili jam mawon. Itu hari pertama nggih. Hari pertama kerja niku nilak-nili jam. Krungu adzan niku seneng banget. Mergo napa? Leren wis berangkat. Itu berjalan sampai 3 tahun. Ngontel. Pomo sakniki kan baleni mboten purun kula. Nah ini bagian dari napa? Tirakat mencari ilmu. Tapi sakniki kan mboten. Buka HP lah. Itu yang hilang napa? Rohnya. Maka kembali tadi nggih. Jadi wadkuru nikmatallahi alaikum id kuntum adaa. Jadi ingatlah ketika kalian dulu sebelum Rasulullah SAW itu diangkat menjadi nabi, kalian tuh saling bermusuhan. Jadi kondisi Jazirah Arab saat itu satu suka berperang, suka berzina, suka berjudi, suka minum khamr. Maka disebut jahiliyah betul. Maka oleh Allah Subhanahu wa taala fa'allafa baina qulubikum, maka Allah satukan hati kalian. Fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwanan, dengan disatukannya hati kalian maka kalian menjadi apa? Ikhwanan, saling bersaudara. Maka kalau dalam pernikahan itu doanya apa kalau baliknya? Biasanya kalau sudah ijab kabul kan barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma bi khair. Tapi setelah itu mubaliknya doakan pripun? Allahumma, Mas Fajar dulu didongake enggak? Oh lali san. Syukron didongake kira. Lali ya. Jadi Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Adama wa Hawa. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Yusuf wa Zulaikha, dan seterusnya. Ya Allah, satukan hati mereka berdua seperti engkau menyatukan hati antara Adam dan Hawa.
Jadi sing disebut niku sing pernikahannya berhasil. Berhasil niku napa? Ya ndak cerai sampai mati. Ya Allah, satukan hati mereka berdua sebagaimana Engkau menyatukan hati antara Yusuf dan Zulaikha. Ya Allah, satukan hati mereka berdua seperti Engkau menyatukan hatinya Ali dan Fatimah dan seterusnya. Jadi syarat terwujudnya ikhwanan itu satu, yaitu apa? Hatinya bersatu. Maka nanti ada caranya. Coba kita buka juga nih surah Al-Hijr. Jadi nikmat ikhwanan ini nanti juga diberikan kepada ahli jannah. Jadi yang mau masuk surga, nikmat ikhwanan ini juga diberikan. Tapi maaf sebelum lanjut ya. Jadi kadang kalau kita mendengar kata ikhwanan, niku pernah. Ikhwanan kan yo ora apik tok, malah enek ikhwanas sayatin. Ikhwanas sayatin berarti apa, Pak? Coba kita buka nih surah Al-Isra. Ayat kalau nggak salah 23, dicek nih. Coba dicek. Jadi wa atidal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabil wa la tubadir tabdira innal mubaddirina kanu ikhwanas syayatin wa kana syaitanu li rabbih kafura. Ayat 26 ya. 23 itu wa qadara rabbuka la ta'budu illa iyyah. Wa atidal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabil wa la tubadir tabdira. Innal mubaddirina kanu ikhwanas syayatin wa kana syaitanu li rabbih kafura. Coba Mas Fajar Mas 26 27 jenengan baca artinya. Kelihatan betul? Surah ke-17. Ke-17 Al-Isra. Dan berikanlah hak kerabat orang miskin Ibnu Sabil wala tubadir tabdira, dan jangan kamu tabdir. Coba di situ diartikan apa? Kalau kali minum ya. 26 27 nggih. Ya artinya nggih. Terus 27 sesungguhnya pemboros. Mubadir itu orang yang berbuat tabdir. Tabdir itu di situ diartikan boros. Jadi mubadir ya sudah karena salah kaprah. Mubadir itu orangnya ya. Kayak gini. Kadang kita kan salah kaprah. Menyebut dosanya untuk orangnya. Musyrik. Teng Indonesia musyrik itu napa? Kan dosane ya. Ojo kuwi musyrik. Musyrik itu orangnya, orang yang melakukan kesirikan. Dosanya syirik, orang yang melakukan syirik disebut musyrik. Contoh, nifak itu dosanya, orang yang melakukan nifak disebut munafik. Tapi enggak, langsung disebut apa? Munafik. Itu pun maaf, kadang penggunaan kata munafik itu enggak pas. Malah digunakan, dilabelkan kepada orang-orang yang baik. Misalnya ya, ada pemuda dijak mendem gak mau. Niku dikatakan apa? Rasa munafik. Kowe ora tau ngerti rasanya, rasane sithik wae. Maaf, misal di lingkungan kantor diajak korupsi gak mau. Dibilang gimana? Rasa munafik. Lah ora gelem korupsi apik, ora gelem mendem apik. Misalnya ada pemuda atau pemudi diajak pacaran enggak mau, dibilang apa? Ora sah munafik. Wong kowe padune ya pengen dan sebagainya. Lah ini penggunaan yang tidak pas nih. Banyak di dalam istilah yang apa? Penggunaannya salah kaprah. Termasuk mubadir itu orangnya. Perbuatannya disebut apa? Takdir. Takdir itu ya bukan boros. Maaf. Ketika kita mendengar kata mubadir, itu yang ada di pikiran kita apa? Mesti kan makanan ya, materi ya. Makanan atau minuman. Misalnya, saya disuguhi minuman. Terus nggak saya habiskan, disebut apa? Mubadir. Jajan ning warung, ra dientekke mubadir. Mubadir itu sesuatu yang diperuntukkan tidak di dalam ketaatan, semuanya itu mubadir. 1 rupiah yang digunakan untuk maksiat itu mubadir. Seluruh harta yang digunakan untuk ketaatan tidak mubadir. Maka mubadir itu tidak hanya masalah harta. Umur ya bisa mubadir. Waktu bisa mubadir. Harta bisa mubadir. Jadi mubadir itu bukan hanya materi. Maka tadi innal mubadirina, orang-orang yang memperuntukkan hartanya dan yang lainnya bukan untuk ketaatan, itu disebut mubadir, dia temannya setan.
Tapi yang kita kaji di sini ikhwanan tentu yang pengertiannya baik. Kita buka ya surah Al-Hijr ayat 47. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururim mutaqabilin. Jadi orang-orang yang akan masuk surga oleh Allah ghil itu dicabut ya. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin, dan kami cabut apa-apa yang ada di dalam dada mereka min ghillin. Ghil. Coba di situ diartikan apa, Mas? Surah ke-15 ayat 47 ya. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururim mutaqabilin. Nggih semuanya, nggih semua. Ya semuanya. Ya, di situ diartikan tidak dendam. Jadi ghil itu semua hal yang menjadikan seseorang enggak nyaman. Jadi sesuatu yang tidak nyaman bisa berupa apa? Dendam, iri, benci, marah. Itu bisa menjadikan apa? Enggak nyaman. Maka oleh Allah Subhanahu wa taala semua itu dicabut dulu. Ketika nanti sudah di surga, mereka digambarkan oleh Allah ikhwanan, duduk di kursi panjang, saling berhadap-hadapan, bercengkerama. Ya ilustrasinya ngeten nggih. Jenengan nate tenghik mboten, Pak? Angkringan. Anu men warung weh ketoke yen mriki marung. Nate marung nggih. Marung niku kan temane ndak tentu nggih. Biasane yen kene bal-balan, engko bal-balan rampung cerita napa meneh? Bal-balan badminton, sawah. Itu karena ndak ada masalah. Atau ngeten, pernah jagong Bapak Ibu? Bukan pernah, sering ya. Ketika jenengan jagong manten, ketika datang mau duduk di tempat duduk, niku yang jenengan gunakan untuk pertimbangan duduk di kursi, niku napa pertimbangannya? Golek sing pripun? Napa? Siji bolo, loro sing kenal, loro orang duwe masalah. Misalnya ngeten nggih, misale delalah kursine kali siji. Terus samping niku ndek masalah kali jenengan. Kepepet kudu linggih nang kono. Padahal sampinge kipas angin, kudune kan apa? Wadem nyaman nggih. Nyaman jaga. Atine niku acara nganti rampung kira-kira ngomongan mboten? Kayak wong neng-nengan nggih. Ya memang neng-nengan karena punya masalah. Maka wa nazakna ma fi sudurihim min ghilin, untuk menghilangkan rasa ghil ini salah satu caranya Allah yaitu apa? Nanti kita melalui sirat. Sirat itu ada dua. Coba kita buka nggih surah Maryam. Ini saya sering kalau enggak 70 71 dicek. Wa iminkum ila wariduha kana ala rabbika hatma magdiya. Tidak ada seorang pun di antara kalian yang tidak mendatangi neraka. Semua nanti mendatangi neraka. Mendatangi neraka itu datang di bibir neraka, meniti di atas sirat. Sirat apa? Jembatan yang terbentang di atas neraka jahanam. Ayat berapa ya? Coba jangan baca artinya. Jadi Allah sudah menetapkan kita semua nanti mendatangi neraka. Mendatangi maksudnya apa? Meniti di atas sirat. Itu semua mukmin kafir semuanya lewat. Maka yang selamat oleh Allah diberhentikan antara neraka dan surga, maka ulama menyebut ini jembatan atau sirat yang kedua, disebut apa? Al-Qantarah. Untuk apa? Jadi yang diberhentikan sini yang selamat. Orang mukmin yang ketika di dunia punya permasalahan belum selesai atau sudah selesai secara hukum tetapi atine rong rampung. Contoh masalah utang. Nah, kemarin ada nih Pak, ya cengengesan ning anu yen golek utang karo wong soleh, sregep salat. Rasa disahur. Lho piye kok ora disahur? Ora arane sok mben ning akhirat ditagih. Wong soleh kan wis mlebu surga. Ning surga mosok kelingan utang. Ampun enten sing ngantuk lho nggih. Pas ngantuk pas niki, oh iya. kudu komplit, penjelasannya kudu komplit. Kan kadang ngenten nggih, liar-liar ngeten pas niku utangi. Berarti utang karo wong saleh sing sregep salat rasa di sahur. Krumune niku. Lah, ketika ada yang bertanya gitu nggih, kula jawab nih, orang ngono ya dul. Urusane dirampungke sik. Jadi apa?
diberhentikan oleh Allah di Al-Qantarah itu. Yang belum selesai, mbok soleh kaya ngapa ya utangnya diselesaikan di situ. Misalnya ya, misalnya pembunuhan, keluarganya dibunuh. Maaf, fitrah menungso yang keluarganya dibunuh, keluarganya nuntutin apa? Nyawa balas nyawa. Tapi ternyata di persidangan entah suap atau tidak tahu, ternyata vonisnya cuma 20 tahun misalnya. Kinten-kinten pihak yang dibunuh niku atine lega mboten? Hukum rampung ning ati rong rampung. Atau misalnya dibuli niku napa? Dibuli niku diece nggih. Diece pokoknya di apa nggih? Dikatain yang pakai kata-kata. Diece niku bahasa Indonesia napa? Dibuli. Dibuli niku napa? Diece. Yes. Ora rampung-rampung. Arep bales rawani wong sing buli niku gedhe dhuwur tur duwe jabatan mung diampet teng mriki. Nah, nanti diselesaikan di situ. Termasuk tadi utang, misalnya apa namanya? Masalah lain yang hatinya belum selesai dipersilahkan oleh Allah saling menyelesaikan di situ. Ada yang kisos, tapi ternyata ada yang nanti memaafkan. Kalau sudah dicabut napa hilnya ini baru dipersilahkan masuk ke surga. Tidak ada dendam, Pak. Meskipun kadang kita contohkan ya. Coba kita buka surah Ali Imran 128. Ini kisahnya Wasi dan pamannya Rasulullah. Jadi laisalaka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum fa innahum dzalimun. Kamu Muhammad tidak ada urusan tentang mereka. Allah mau nyiksa atau Allah mau ngasih tobat, itu bukan urusanmu. Jadi ayat ini turun berkaitan dengan perang Uhud, perang kedua setelah perang Badar. Jadi perang Badar, bapaknya Hindun terbunuh. Hindun itu orang kafir, dia nggak terima, cari informasi siapa yang bunuh. Ternyata yang membunuh pamannya Rasulullah Hamzah. Dendam, budaknya bernama Wasi dipanggil. Nanti kalau perang, kamu tugas, saya beri tugas bunuh Hamzah. Kalau berhasil, kamu saya bebaskan dari perbudakan. Mau? Coba kalau sampai di sini. Jadi pamannya Rasulullah ketika terjadi perang Uhud betul-betul berhasil dibunuh oleh sinten? Wasi. Bahkan Hindun yang bapaknya di perang Badar itu terbunuh dendam, pamannya Rasulullah itu dibelah dadanya, diambil napa? Jantungnya dikemah-kemah. Maaf nggih, ibu-ibu niku yen pun napa nggih? Pun nesu niku medeni, Pak. Medeni mboten, Pak? Ya nesu medeni mboten? Wong ra nesu kadang medeni kok nggih. Jamane nesu melebihi laki-laki nggih. Wes. Nggih, niku maka ibu-ibu kan sering disebut apa? Ras terkuat di bumi. Wis ora pokoke ora ngaturan gitu ya. Nah, saya pernah nih di pasar gara-gara ya istrine konangan beli nomor ditegur suamine. Mboten mendok, malah napa? Mlayu ning bakul arit. Napa? Mboten tuku arit, nyileh warit. Bojone ajeng napa? Mboten dipateni lah, pokoknya dibendho. Niku ibu-ibu kendel banget nggih. Jadi napa? Dendam sampai seperti itu, jantungnya dikemah-kemah, bahkan jasadnya paman Rasulullah dirusak. Tidak ada yang kenal nggih. Rasulullah kenal itu hanya cincin yang dikenakan beliau. Beliau dari sisi manusiawi nggih pengen balas. Maka ditegur oleh Allah. Kalau sampai di sini pamannya Rasulullah syahid, Wasi masuk neraka. Kalau sampai di sini ternyata oleh Allah Wasi ini diberi hidayah, tobat, masuk Islam, menyatakan kalimat syahadat di hadapan Rasul, diterima. Tetapi Rasulullah berpesan, selama kamu masuk Islam, kamu jangan di depan saya. Karena kalau saya lihat kamu, ingat siapa? Pamannya yang disiksa tadi. Dan Wasi sadar diri, mau. Maka ketika Rasulullah wafat, ada gerakan nabi palsu, yaitu siapa? Musailamah al-Kadzab. Wasi ikut memerangi Musailamah al-Kadzab, dan yang berhasil membunuh Musailamah al-Kadzab siapa? Wasi ini. Akhirnya kan pamannya Rasulullah yang dibunuh masuk surga, Wasi sing bunuh pamannya Rasulullah akhirnya ya masuk surga. Kalau ini tidak dicabut, coba kalau sudah ketemu di surga, padu mboten. Oh pun bisa sing mateni aku, tak bales. Mosok neng surga napa? Jek gelut. Nah, misalnya utang belum rampung tadi nggih, utang belum rampung tadi, ketemu neng surga. Loh,
Kowe ndek men ngutang aku to di napa? Ditagih. Yen mriki biasa ditagih nggih. Yen mriki kan ditagih ra apa-apa, sing penting disauri, ngoten to? Disauri, mboten disaur nggih, disauri. Mosok gelut neng surga. Maka apa? Ghil ini dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap Jumat kita mesti dengar. Khotib itu mesti doa ini, rata-rata nggih. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu innaka antar raufur rahim. Ya Allah, yang itu nggih, jangan engkau jadikan di hati kami ghil, ndak nyaman, dendam, benci, marah kepada orang-orang mukmin. Jadi ikhwanan tadi terwujud, syaratnya apa? Satu, bersatunya hati. Tetapi yang bisa menyatukan hati itu hanya Allah. Coba kita buka nih, surah Al-Anfal ayat 63, surah ke-8. Wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'a ma allafta baina qulubihim walakinallaha allafa bainahum innahu azizun hakim. Dan Allah menyatukan hati mereka. Lau anfakta, sekiranya engkau Muhammad menginfakkan, membelanjakan ma fil ardi, semua yang di bumi, ayat 63 ya. Lau anfakta ma fil ardi jami'a ma allafta baina qulubihim. Meskipun kamu menginfakkan hartamu di seandainya seluruh bumi itu kamu infakkan agar hati mereka bersatu, kamu tidak akan mungkin bisa. Walakinallaha, akan tetapi Allah allafa bainahum, yang menyatukan hati mereka. Innahu azizun hakim. Coba 63 Al-Anfal. Nggih. Ya Allah, saya kami Allah. Ya. Jadi yang bisa menyatukan hati siapa? Allah. Maka banyak di ayat itu. Jadi laisa alaika hudahum walakinallaha yahdi may yasha wa ma tunfiqu min khairi fali anfusikum wa ma tunfiquna ila ibtigha wajhillah wa ma tunfiqu min khairi yuwaffa ilaikum wa antum la tudlamun. Kamu enggak bisa merhidayah mereka. Itu bukan urusanmu, hidayah itu bukan urusanmu. Jadi meskipun kamu kan kadang misalnya maaf kita ngasih orang dengan harapan ben gelem napa? Misalnya gelem ngaji atau mau masuk Islam dan sebagainya, ternyata hasilnya apa? Yo enek pas dikei ditampa kon ngaji, mriki ngenten to. Mboten enten. Ya dan seterusnya lah. Jadi napa? Yang bisa menyatukan hati itu Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwanan itu akan terwujud, satu, ghil tidak ada, yang kedua napa? Bersatunya hati. Lah agar ghil ini tidak atau tercabut hilang, maka salah satu yang harus kita upayakan adalah menjadi pribadi yang samahah. Napa samahah? Samahah itu napa? Pribadi yang pemaaf. Jadi jamaah sekalian, kemarin sudah kita cuplik nih. Jadi kadang kita ngaji itu ndak utuh. Ndak utuh niku napa? Ndak utuh itu hadis. Contoh ngeten, contoh. Ada satu hadis ini populer tentang orang-orang muflis, bangkrut. Jadi orang yang beramal soleh, banyak beramal soleh, tapi nggih dolim. Jadi poso Ramadan ya poso, salat ya salat, ngaji ya ngaji, ning dolim. Dolime napa? Misale contoh dolim napa? Utang ra nyaur, napa meneh? Sani nengi, napa meleh? Napa? Buli, napa meleh? Mindah, patok, lemah. Patoke lemah niku dipindah. Maksudnya pagere niku ditanduri wit, engko saya maju. Enten mboten niku? Enten. Jadi napa? Salat ya salat, poso-poso, maca Quran ya maca Quran, sedekah ya sedekah, ning dolime ya lanjut. Maka nanti apa? Dia bangkrut. Karena orang yang didolimi, karena tadi belum selesai di dunia, akhirnya apa? Amal orang yang berbuat dolim itu diambil. Kemudian kalau sudah habis, dosa sing didolimi diberikan kepada yang mendolimi. Sampai di sini ya hadisnya. Padahal ada hadis yang lain. Jadi Rasulullah SAW beliau itu pernah
tertawa tapi sekaligus menangis. Jadi satu saat Rasulullah tertawa, maka sahabat Umar bin Khattab bertanya, "Iya Rasulullah, kok jenengan gumujeng? Krama ninggil gumujeng ya? Kok jenengan gumujeng niku enten napa duh Rasulullah?" Maka beliau menjelaskan ya, nanti di akhirat ada 2 umatku yang berlutut di hadapan Allah. Berlutut, menunduk, karena nanti semua kita di padang mahsyar itu menunduk ketika akan dihisab, ditimbang itu ndak berani, dengenge itu nggak berani, mesti dingkluk semua kecuali yang diperintah. Maka hamba yang didolim ini, ya Allah, saya akan ambil haknya, saya ambil kebaikannya. Maka Allah berfirman, bagaimana kamu akan ambil kebaikannya sedangkan kebaikannya sudah habis? Kalau begitu ya Allah, dosaku akan saya berikan kepada dia. Rasulullah nangis. Kok enek? Wong sakniki kok enek wong kejemen ngoten nggih. Kejem napa? Wis tele-tele, wis ora duwe cahya, wis pasrah tenan jek ajeng napa diburuki dosa. Kok enek sing kejeme kaya ngono. Maka Rasulullah nangis nggih. Akhirnya Allah berfirman kepada orang yang didolimi, "Hei fulan, angkatlah kepalamu, lihatlah surga." Maka ketika melihat surga, terlihat istana dari emas, dari mutiara, ya, terlihat nikmat-nikmat yang ada di surga yang lain, kemecer, lali kare sing didolimi. Ya Allah, niku nggih sinten? Kalau untuk nabi-nabi siapa? Kalau untuk sidikin siapa? Kalau untuk orang yang mati syahid siapa? Maka Allah menjawab, itu untuk yang bisa membayar harganya. Wah, saya kemecer nggih. Sinten ya Allah sing saged napa membayar harganya? Kamu pun bisa dengan apa ya Allah? Dengan memaafkan saudaramu. Misalnya kinten-kinten mawon nggih. Jenengan didolimi, terus teng akhirat nuntut, terus jenengan didudoi surga. Niku jenengan tetep pengen nuntut napa pengen surga nih? Pilih surga napa nuntut? Nuntut napa surga? Termasuk utang. Tapi maaf, jenenge teng akhirat niku ya wedi tenan nggih, ya wedi tenan, ya tersiksa dulu. Meskipun endingnya itu dimaafkan, ning ya tersiksa wong di sidang ning napa ngarepe manungsa kabeh itu ya secara psikis nggih napa tersiksa. Termasuk utang. Nanti akhirnya maka ada kan barang siapa yang berhutang bersungguh-sungguh ingin melunasi, kok tidak bisa, maka nanti Allah akan melunasi. Tapi hutang yang dijamin seperti ini, hutang yang karena emergensi. Emergensi ini contohnya apa? Loro randi duit, ya loro randi duit ada periksa utang. Parmangan randi beras, utang tuku beras. Pokoknya emergensi lah. Omahe arep ambruk, arep dandani ora iso tenan, utang. Ning minggeng dandani mboten nggih gawe. Yen nggih gawe. Nah sakniki rata-rata maaf, hutang itu karena emergensi darurat napa gaya hidup? Utang niku nggih napa sakniki? Nggo gawe omah. Yen utang nggo gawe omah niku biasane gawe omah apik napa elek? Yen elek ra utang. Gawe omah utang kok elek. Mesti tuku mobil dan sebagainya. Maka yang seperti ini tidak dijamin. Yang dijamin itu apa? Yang emergensi. Maka tadi setelah dia saya maafkan ya Allah, maka Allah berfirman, gandeng tangan saudaramu, ajaklah masuk ke surga. Kayak sinetron nggih. Baru udrek-udrekan, dimaafke, malah kon gandeng teng surga. Ning niku pirang jam ya ora ngerti. Maksudnya wedine niku kan teng akhirat niku sak jam teng akhirat pinten to? Teng dunia. 1 hari itu kan 1000 tahun. Yen sak jam ya 1/24 kali 1000 jenengan hitung dhewe. Itu wis napa? Wis pirang-pirang dina gitu ya. Ning kono niku mung udrek-udrekan sak jam. Teng mriku niku pun napa? Tahunan. Jadi mumete wedine iku ya tahunan. Meskipun endingnya napa? Nanti memaafkan. Maka untuk merawat ikhwanan ini senjata yang paling ampuh agar kita bisa terjaga menjadi pribadi yang napa? Samahah, lapang dada, pemaaf, mboten mutungan. Mriki mboten enten sing mutungan nggih. Alhamdulillah. Pomo enek bareng ngaji niki dirubah. Sebab enten nggih, yen kula niku enten mutungan.
Gara-gara napa nggih? Ganti pengurus ra gelem teng masjid. Ditekoki, "Lah ngapa ra gelem teng masjid?" "Ah, utang kowe rung disaur kok." Oh, takmire jebule diutang urung disaur. Ya masalah-masalah pribadi lah. Ya tadi, ya ndak nyaman tadi nggih. Enten yen sing dadi imam kae ora gelem aku. Lah ngapa? Utangku rung disaur. Niku berarti masalah pribadi. Jadi semoga jamaah Masjid Al-Ma'arif semuanya menjadi pribadi yang samahah. Dan Rasulullah SAW bersabda ya. Jadi adalah orang yang memaafkan karena Allah, maka justru Allah akan apa? Mengangkat derajatnya. Wong ngalah niku urung mesti kalah. Justru wong ngalah niku kadang nanti diangkat oleh Allah. Bukan kadang, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua dijadikan oleh Allah pribadi-pribadi yang samahah, lapang dada, mudah memaafkan. Amin. Aku qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.